Shalom jemaat yang terkasih, dimanapun saudara berada, kita bersyukur pada hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Marilah kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita, dan biarlah damai Tuhan melingkupi setiap kita, umat Tuhan yang datang menghampiri hadirat-Nya. Selamat beribadah, kiranya Tuhan selalu ada di dalam hidup ini. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Puji syukur karena anugerahnya kita semua bisa datang menyembahnya hari ini. Mari kita bangkit berdiri menghadap hadirat-Nya yang Maha Kudus. Hari ini kita memasuki minggu Advent kedua. Lilin kita nyalakan hari ini untuk mengungkapkan kedamaian yang kita peroleh dalam Kristus. Dia lahir dan mati untuk menebus dosa kita. Dan dalam Dia kita didamaikan dengan Allah. Setiap kita berada di dalam Dia akan mengalami kedamaian yang sejati. Sekalipun berbagai kesulitan hidup masih harus kita alami. Kedamaian yang sejati akan terus kita bawa dan kita bagikan kepada orang di sekitar kita. Sampai kita bertemu muka dengan Dia, sumber damai yang sejati. Mari kita datang beribadah kepadanya dengan hati yang penuh damai dalam Kristus. Pertolongan kita dalam ibadah minggu Advent kedua hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai pengharapan dari Allah Tritunggal. Amin. Mari datang dan
kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Dia menjanjikan kedamaian kepada umat-Nya, orang-orang yang dikasihi-Nya. Tuhan akan memberikan apa yang baik. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kiranya Allah memberikan damai-Nya kepada kita di dalam ibadah Advent ini. Kiranya kita melihat wajah Allah yang penuh damai. Amin. Mari saudara kita nyatakan kemuliaan hanya kepada Tuhan Allah kita. Gloria. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dapat menyembah-Mu di hari yang kudus ini. Rencana-Mu dan karya-Mu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami manusia yang terbatas ini. Engkau rela meninggalkan tahta surgawi, lahir dan datang untuk menebus dosa kami. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk kami ya Tuhan. Agar setiap kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai umat-Mu kami menyadari keterbatasan dan keberdosaan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tatkala kami masih hidup dalam keberdosaan kami bersyukur dengan darah-Mu yang kudus Engkau membasuh kami. Dengan segala keberadaan kami datang. Semua itu oleh karena rahmat-Mu. Ajar kami untuk hidup selalu berpusatkan pada-Mu Tuhan. Dan segala integritas hidup kami selalu, biarlah kami senantiasa memperkenan-Mu.
Inilah doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 3 ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Ada sebuah kutipan yang mengatakan Yesus rela lahir di palungan agar kita mempunyai rumah di surga. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengenal Dia? Mengenal siapa nama yang indah ini? Bukan hanya saja kedengarannya indah, tetapi hidupnya membawa keindahan dan kebahagiaan, dan Dialah kebenaran. Dia yang telah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Mari saudara, kita nyanyikan dan lagu ini biarlah mengingatkan kita untuk selalu berelasi dengan Dia. Ku tahu satu nama yang terindah, yang malak beritakan di malam sunyi, di tempat sepi, Dia telah dilahirkan. Nama terindah, Nama terindah, nama terindah yang menebuskan dosa. Nama terindah, nama terharum, Yesus Kristus namanya. Ku tahu satu nama yang terindah, namanya Sang Bayi Kudus. Bintang berseri, malak memuji di tempat maha tinggi. Nama terindah, nama terindah yang menebuskan dosa. Nama terindah, nama terharum, Yesus Kristus namanya. benar saudara, tatkala nama yang terindah ini ada untuk saudara dan saya. Apakah saudara tetap saat ini merasa gelisah dan putus asa? Kehilangan damai dan sukacita? Kita sering mempertanyakan di mana damai yang Tuhan janjikan bagi setiap umat percaya? Kita cenderung mencari kedamaian itu dengan cara kita sendiri. Dunia ini tidak dapat memberikan kedamaian, bahkan kebahagiaan yang kekal. Tetapi satu damai yang sempurna hanya kita dapatkan dengan bersyukur dalam segala hal dan menatap anugerahnya dan berserah padanya.
damai yang sempurna. Mari saudara kita renungkan, saya akan menyanyikan pujian ini. Mari kita renungkan, dialah damai, sungguh besar kasih-Nya. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan, telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita. Renungkan saudara, nyanyikan. Hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan, telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Tidak mudah saudara bagi kita untuk dapat bertahan dalam menghadapi segala kesulitan dan krisis hidup ini. Tetapi dengan damai yang dicurahkannya kepada kita, memampukan kita dapat melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa untuk ketiga hal pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa di dalam memasuki minggu Advent ini. Sebelum kita merayakan Natal, biarlah setiap hati jemaat dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa juga untuk di dalam pandemi yang masih ada, agar pemerintah diberi hikmat untuk melakukan segala upaya dalam menangani masalah pandemik ini, terutama menjelang akhir tahun dan juga pembukaan tahun. Yang terakhir, yang ketiga, doa untuk gereja Tuhan dan setiap pelayan Tuhan tetap menjadi saksi Kristus di tengah kegelapan dunia. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami sadar di dalam situasi kehidupan ini kadang membuat kami kehilangan damai yang sudah Kau curahkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berdoa pada pagi hari ini. Memasuki minggu Advent ini, persiapkan hati kami ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menengadah pada Sang Raja Damai dan berserah penuh hanya padamu. Kami serahkan jemaat Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami tidak membiarkan situasi dan kesulitan membuat kami lupa untuk bersyukur di hadapan
ya Tuhan. Kami berdoa juga dalam persiapan memasuki Natal, ajar kami terus meneladanimu dan mengalami damai, sukacita Natal yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga pemerintah agar bijaksana menerapkan prokes dalam menangani pandemik ini menjelang akhir tahun dan awal tahun depan. Agar pandemi ini kalau boleh ya Tuhan dapat terkendali. Kami serahkan masa depan dari bangsa dan negara ini. Kami serahkan juga gerejamu, pakai gerejamu untuk tetap menjadi saluran berkat-Mu dalam meneguhkan iman. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tetap berdiri, mengaku iman kepercayaan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, mari kita datang kembali. Mendekat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat meneguhkan kita kembali. Mari kita datang kepada Sang Raja Damai yang memberikan kedamaian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Yesus yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan yang diberikan pada kita semuanya untuk beribadah pada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak untuk waktu yang Kau berikan pada kami.
menyembahmu, beribadah padamu, memuji-muji Engkau, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bicaralah pada kami semua Tuhan, anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Amin. Sudah dalam Tuhan, tema khotbah pada saat ini adalah damainya dicurahkan, memberikan pengharapan pada kita. Terambil dalam Lukas pasal yang pertama, ayat ke-68 sampai ke-79. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tanggal 5 Agustus tahun 2010, hari yang biasa, hari yang cerah di pertambangan emas San Jose, Chili, Amerika Selatan. Namun hari itu menjadi hari bencana, khususnya bagi 33 pekerja tambang yang sedang bekerja di dalam kedalaman tambang 700 meter itu. Karena mendekati waktu makan siang, saudara, lokasi penambangan itu runtuh dan mereka terperangkap di ruang bawah tanah di dalam kedalaman 700 meter. Oh saudara, selama 17 hari pertama tidak ada kontak apapun dengan pihak luar. Mereka mencoba bertahan hidup di dalam kegelapan. Salah satu penambang bernama Mario Sepulveda, saudara, kemudian dia bercerita demikian. Saat itu kami tidak yakin apakah akan ada yang datang untuk menyelamatkan kami atau tidak. Itu saat-saat seperti sedang berada di dalam neraka. Saudaraku, ketika mereka sedang bergumul itu di atas tambang, keluarga-keluarga penambang yang sangat khawatir itu kemudian menantikan proses evakuasi dilakukan. Mereka mendirikan tenda-tenda sementara di area sekitar penambangan itu. Di area itu, saudara, ada banyak spanduk-spanduk yang berisi penguatan-penguatan seperti have strength, don't lose hope. Punya kekuatan, terus berharap, jangan kehilangan harapan. Lokasi itu, saudara, kemudian dinamai dengan nama Esperanza Camp. Camp of Hope, Camp Pengharapan. Salah satu data yang menarik lagi, saudaraku, istri salah satu penambang bernama Elizabeth Segovia. Di hari ke-41 penantian suaminya coba diselamatkan itu, ia melahirkan seorang bayi perempuan. Saudara bisa duga siapa nama yang diberikan kepada bayi itu. Esperanza, pengharapan. Saudara, singkat cerita, mereka berhasil diselamatkan pada hari yang ke-69. Jose Henriquez Gonzalez berusia 54 tahun pada waktu ia diselamatkan.
Ia bersaksi bagaimana ia dan rekan-rekannya itu bisa tidak kehilangan pengharapan di tengah penantian di dalam kegelapan itu. Ia berkata kecuali Tuhan melakukan mujizatnya tidak akan ada jalan keluar. Dan karena pengharapan kepada Tuhan itulah Jose Henriquez ini mengatur selama 2 kali sehari dalam waktu 69 hari itu. Mereka akan berkumpul bersama 33 penambang itu. Apapun agama mereka, saudara, dan kepercayaan mereka. Mereka akan berkumpul bersama dalam sebuah lingkaran. Dan mereka berdoa bersama. Jose bersaksi, ketika kami merasa telah kehilangan segalanya, kami tidak kehilangan doa. Dan doa itu yang menolong kami untuk bertahan. Doa dalam pengharapan kepada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Saudaraku, pengharapan, esperansa, hope, itulah yang menyatukan semua orang pada saat krisis besar itu terjadi. Pengharapan yang membuat mereka bertahan selama 69 hari. Baik mereka yang berada dalam 700 meter di bawah permukaan tanah itu, maupun mereka yang sedang berada menanti di permukaan tambang. Pengharapan, saudara. Charles Swindoll dalam bukunya Hope Again, berharap kembali, mengatakan kalimat yang indah tentang pengharapan. Pengharapan adalah sebuah pemberian yang ajaib dari Allah. Sumber kekuatan dan semangat di dalam menghadapi ujian kehidupan yang keras dan berat. Pada saat terjebak dalam terowongan kesengsaraan, pengharapan menunjukkan adanya cahaya di ujung terowongan itu. Pada saat ingin menyerah, pengharapan memampukan untuk terus berjalan. Pada saat menanti, pengharapan memberikan kesabaran untuk percaya. Pada saat bergumul dengan sakit penyakit yang melumpuhkan dan tidak kunjung sembuh, pengharapan menolong untuk bertahan mengatasi kesakitan. Pada saat mengucapkan salam perpisahan kepada orang yang dikasihi karena ia meninggal dunia. Pengharapan pada kehidupan yang akan datang itu memampukan kita untuk mengatasi kedukaan. Singkatnya, kata Charles Swindoll, pada saat kehidupan terasa menyakitkan dan semua impian kandas terdampak, tidak ada satupun yang dapat menolong selain pengharapan. Saudara, berita firman Tuhan pada hari ini mengenai nyanyian pujian Zakaria, penuh dengan tema pengharapan, saudaraku. Siapa Zakaria? Pasal pertama ayat ke-5 menunjukkan bahwa Zakaria itu adalah seorang imam. Dan istrinya bernama Elizabeth itu adalah keturunan Harun, imam besar pertama Israel, saudara daripada Musa. Saudara, mereka ada dalam status yang baik sekali sebagai golongan imam. Tapi bukan hanya status mereka adalah golongan imam, saudara. Ayat yang ke-6 menjelaskan kualitas hidup mereka. Karena dikatakan keduanya benar di hadapan Allah. Hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, mereka itu setia melayani Tuhan dan secara konsisten taat pada kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Pendek kata, saudara, pasangan imam ini hidup dan pelayannya dipandang baik di mata Tuhan. Apa yang kita harapkan dari pasangan yang seperti ini? Saya kira saudara wajar sekali kalau banyak di antara kita akan berekspektasi bahwa hidup mereka dengan kualifikasi seperti ini. Hidup itu akan dipenuhi dengan narasi bahagia, damai selalu, dan jalan hidupnya akan selalu dibuat Tuhan berhasil. Kenyataannya, saudaraku, narasi dalam Injil Lukas ini segera tunjukkan fakta yang berbeda. Ayat 7 berkata, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Oh saudaraku, pergumulan tidak punya anak ini ternyata menghantui kehidupan pasangan suami istri ini. Dalam budaya waktu itu, saudara, yang memandang kemandulan sebagai sebuah masalah diri dan masalah dalam relasi sosial,
Ayat 25 memberitahukan kepada kita bahwa Elisabet memandang kemandulannya itu sebagai aib di depan banyak orang, bagi dirinya dan bagi suaminya Sakaria. Saudara, mereka bergumul dengan aib ini. Lebih lanjut saudaraku, pada waktu malaikat datang pada ayat ke-13 dan berkata, doamu telah dikabulkan. Saudara, kata doamu telah dikabulkan itu mengindikasikan bahwa pasangan ini saudara sudah berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada mereka anak. Dan saya percaya bahwa mereka sudah mendoakan itu sejak mereka menjadi pasangan muda. Dan saat itu firman Tuhan berkata, mereka keduanya telah lanjut umurnya. Artinya saudara, pasangan ini mengalami krisis pribadi. Aib itu yang mereka tanggung menjadi sesuatu yang sudah panjang mengikuti jalan hidup mereka. Dari mereka muda sampai mereka sudah lanjut umurnya. Ada harapan, ada doa yang tidak kunjung tercapai. Dan makin hari harapan itu makin kecil kemungkinannya untuk bisa tercapai. Sudah doa banyak, sudah doa lama untuk punya anak, tapi belum terkabulkan juga sampai mereka sudah lanjut usia. Oh, krisis hidup mereka ini berlangsung panjang sekali. Saudara, bukan hanya krisis hidup yang panjang, mereka juga adalah bagian dari bangsa Israel yang sedang mengalami krisis besar sebagai sebuah bangsa. Sebagai salah seorang pemuka agama Yahudi, saya percaya Sakaria tentu punya harapan tentang datangnya Mesias, Sang Juru Selamat, seperti yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, dan dalam konteks hari itu adalah penjajahan Romawi. Tapi faktanya saudaraku, bukankah sampai ia sudah berusia lanjut itu, yang terjadi adalah makin kokohnya kekuasaan Romawi pada bangsa Israel ini. Saudara, ia mengalami krisis pribadi yang panjang, ia mengalami krisis bangsa yang besar. Dan di tengah penantian yang panjang dan tidak pasti itu, bagaimana Sakaria ini bisa berujung pada sebuah nyanyian pujian kepada Tuhan? Oh, jawabannya begitu jelas dari berita Injil Dr. Lukas ini, bahwa ada Tuhan di sana yang intervensi di dalam hidup dan krisis yang dialami Imam Sakaria ini, sehingga harapan yang pudar itu muncul kembali. Malaikat Gabriel saudara datang memberitahukan pada Sakaria bahwa Elisabet akan hamil. Sakaria tidak bisa percaya, dan kemudian ia menjadi bisu, kemungkinan juga menjadi tuli, karena kemudian orang-orang harus berbicara pada dia menggunakan bahasa isyarat pada ayat yang ke-62. Saudara, dari pertemuan dari malaikat datang menemui Sakaria sampai anaknya Yohanes lahir, lebih kurang berarti ada sekitar 9 bulan sampai hampir 1 tahun saudara. Sakaria itu bisu. Sakaria itu berada di dalam silent treatment dari Tuhan. Ia merenungkan karya Tuhan di dalam gelapnya hidup di tengah krisis, pudangnya harapan di tengah tekanan hidup yang panjang dan besar itu. Dan pada waktu anaknya lahir, Sakaria setelah melalui silent treatment ini, dia bisa bicara kembali. Dan waktu dia bisa bicara kembali, perenungannya itu saudara, membawa dia pada satu kalimat pertama yang keluar dari mulut imam ini. Waktu dia bisa bicara kembali, terpujilah Tuhan. Dikenal dengan nama Benedictus saudara. Diambil dari kata pertama dalam Alkitab terjemahan Latin, yaitu Benedictus. Diberkatilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sebuah puji-pujian, sebuah nyanyian persembahan kepada Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan karena apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan Sakaria dan umat Israel. Oh saudaraku, apa alasannya Sakaria itu memuji Allah? Apakah karena dia bisa bicara kembali? Atau semata karena doanya untuk punya anak itu terkabul sekalipun dia sudah berusia lanjut? Saudara, bukan. Perenungan Sakaria pada masa diam itu membawa dia pada pengertian yang jauh lebih dalam
mengenai Tuhan yang dia sembah dan dia layani seumur hidupnya itu. Sakaria memuji Tuhan karena ia adalah Tuhan yang menepati janjinya. Untuk apa saudara? Ayat ke-68. Melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi umatnya. Oh, Tuhan datang bagi umatnya dan melakukan pembebasan bagi umatnya itu. Dan Sakaria menegaskan di dalam pujiannya ini bahwa Allah melakukan itu semata-mata karena ia sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ayat 72 dan 73. Tuhan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Saudara, ayat-ayat ini mengingatkan saya pada peristiwa di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Ketika Tuhan itu datang kepada Abraham. Abraham yang waktu itu sedang takut, sedang khawatir, sedang ragu. Karena Tuhan yang menjanjikan anak baginya itu belum memberikan anak kepadanya. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham yang sedang takut dan ragu itu. Coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang di langit. Demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Saudaraku, Tuhan yang berjanji pada Abraham adalah Tuhan yang tepati perjanjian itu, bukan? Abraham bukan hanya punya Ishak pada waktu ia berusia lanjut. Keluaran pasal yang pertama ayat ke-7 mencatat di tanah Mesir bangsa Israel itu beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda seperti bintang-bintang di langit itu, saudara. Bahkan kepahitan hidup yang mereka alami di tanah Mesir itu tidak bisa menghalangi janji Tuhan digenapi. Ayat ke-12 dari Keluaran pasal yang pertama. Makin mereka ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang Mesir merasa takut kepada orang Israel. Oh saudara, orang Israel terus berkembang semata-mata oleh karena Tuhan menegang janjinya. Bangsa Israel ditindas dan perbudakan yang membuat mereka menderita sekali. Seberapa lama saudara mereka menderita? 400 tahun. Masa pahit dari bangsa Israel itu panjang sekali. Namun ada satu fakta yang penting yang tidak boleh lewatkan dalam peristiwa perjanjian Yahweh dengan Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-15 ini. Kejadian 15 ayat 13 firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan mereka akan diperbudak dan dianiaya. Berapa lama? 400 tahun lamanya. Oh, perbudakan dan penganiayaan panjang selama 400 tahun itu tidak berada di luar dari pengetahuan Tuhan. Oh saudara, aku puji Tuhan. Tuhan tidak hanya tahu apa yang akan terjadi, tapi Dia adalah Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan yang punya solusi bagi umatnya, bagi pergumulan umatnya ini. Ayat ke-14 dari Kejadian 15 berkata, ada janji Tuhan di sana. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saudara, ada pergumulan 400 tahun lamanya. Tapi Tuhan memberikan janji, aku akan melepaskan mereka pada waktunya. Bangsa Israel akan dibebaskan Tuhan dengan tangan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan bukankah kita tahu Tuhan itu menepati janjinya? Saudara, referensi pujian Sakaria pada perjanjian Tuhan dengan Abraham ini mengingatkan kita, bukan? Bahwa pada waktunya Tuhan itu tiba. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menahan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan Mesir dan membawa mereka ke dalam tanah perjanjian. Dan kalau Tuhan sudah lakukan itu pada bangsa Israel, Sakaria kemudian memfokuskan perhatian kita kepada pembebasan Mesias atas dosa-dosa kita di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa ini.
Saudara, pada waktu kejadian menjadi buruk, tidak selalu Tuhan memang langsung intervensi dan memberikan jalan keluar seketika bagi kita. Tapi dalam segala situasi, bahkan dalam kesulitan yang panjang dan besar sekalipun, Tuhan itu selalu menepati janjinya. Dia Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan umatnya di dalam kesulitan. Ia selalu ingat bahwa kita ini umatnya. Ia selalu lihat, ia selalu perhatikan. Ia selalu mendengar keluhan kita. Dan pada waktunya, ia pasti bertindak untuk mendatangkan semata-mata kebaikan bagi setiap kita anak-anaknya. Dan karena itu Sakaria memuji Tuhan. Ia belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ia belajar bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya dan melawat umatnya. Tuhan yang meneguhkan iman kita dan pengharapan kita. Oleh karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan hanya akan membebaskan kita dari segala pergumulan kita yang ada dalam dunia ini. Tapi kemudian Tuhan yang menggenapkan janjinya untuk hadirnya Sang Mesias yang akan membebaskan kita sepenuhnya dari kematian kekal itu, dari penderitaan yang kekal, dari kesulitan yang kekal itu. Tuhan yang menghadirkan bayi agung, Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Itulah yang menjadi alasan utama dari puji-pujian Sakarias ini. Yesus, Mesias itu sudah datang. Mesias yang digambarkan oleh Sakarias sebagai tanduk keselamatan. Di dalam perjanjian lama, tanduk keselamatan itu menggambarkan sebuah penyelamatan daripada Tuhan yang penuh kuasa. Seperti tanduk lembu jantan yang kuat itu, saudara. Dalam 2 Samuel pasal 22, Daud di dalam kesesakannya